Welcome to Katsu channel. How are you all friends out there? We hope everyone is doing well. Before we continue, please respect Katsu effort on writing and creating video with, not reposting video without permission. Now, let us follow Katsu stories. Arg. Sorry, I almost forget. Don't forget to hit the subscribe and like button to support Katsu. Hai teman-teman semua, apa kabar? Jumpa lagi bersama Katsu dalam katekese sederhana dan unik. Katsu harap teman-teman dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Pada kesempatan ini, Katsu mengajak teman-teman semua mengenal kitab suci Katolik. Video Katsu akan terbagi menjadi dua bagian. Video bagian pertama ini, Katsu akan berusaha menjawab pertanyaan, apa itu kitab suci? Apa dasar kitab suci Katolik? Jika ada, apa saja dasar kitab suci Katolik? Sedangkan di video bagian kedua nanti, kita akan berusaha melihat proses kanonisasi kitab suci Katolik. Baiklah, tanpa menunda lagi, kita mulai pembelajaran kita. Teks-teks yang hanya berisi perjanjian lama. Jumlahnya ada 3. Di urutan pertama adalah teks yang dikenal dengan nama Catechism Scrolls. Teks ini ditemukan tahun 1979 di kota Catechism Yerusalem. Sekarang teks ini disimpan di Israel Museum. Bentuknya bukan merupakan manuskrip, melainkan bentuk liontin kalung. Diperkirakan berasal dari tahun 700 sampai 600 sebelum Masehi. Penentuan ini mengambil referensi tempat ibadah umat Yahudi pertama. Hal ini tidak terlepas dari praktek agama Yahudi di mana biasanya para pendeta memberikan berkat bagi umatnya. Dipercaya teks ini merupakan salah satu cara pendeta Yahudi memberikan berkat. Sumbangan paling penting bagi kitab suci Katolik zaman sekarang adalah isi dari kitab Bilangan bab 6 ayat 24 sampai dengan 26. Di urutan kedua adalah teks yang paling terkenal saat ini yang dikenal dengan Dead Sea Scrolls atau gulungan laut mati. Ditemukan di Qumran tahun 1946. Diperkirakan ditulis antara tahun 300 sebelum Masehi sampai dengan 100 Masehi. Yang menarik, sebagian teks ini disimpan di Israel dan sebagian lagi disimpan di Yordan Museum Palestina. Dengan rentang waktu penulisan yang panjang ini, Dead Sea Scrolls merupakan manuskrip kitab suci tertua dalam bahasa Ibrani. Isinya hampir mencakup semua bagian dari kitab suci Perjanjian Lama Katolik sekarang, kecuali Ester. Penemuan teks ini membantu menegaskan bahwa kitab suci Perjanjian Lama yang dimiliki Gereja Katolik sekarang kemungkinan besar sama dengan yang dimiliki Yesus pada masa hidupnya. Di urutan ketiga adalah Nes Papyrus. Ditemukan di Mesir kurang lebih tahun 1902. Sekarang tersimpan di Cambridge University. Nes Papyrus merupakan manuskrip tertua untuk kitab suci berbahasa Ibrani sebelum ditemukannya gulungan laut mati. Manuskrip ini diperkirakan berasal dari tahun 150 sebelum Masehi. Nes Papyrus hanya berisi 2 hal. Yang pertama, 10 perintah Allah dalam Perjanjian Lama, dan kedua adalah Shema Israel. Shema Israel adalah doa pagi dan doa sore yang biasa dilakukan orang Yahudi pada saat itu. Sekarang kita masuk ke teks-teks yang berisi Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Di urutan pertama ada Ryland Papyrus.
Papirus ini ditemukan kurang lebih tahun 1920 di Mesir. Sekarang ini, papirus ini diabadikan di University of Manchester untuk keperluan studi. Manuskrip ini merupakan manuskrip tertua untuk Perjanjian Baru yang berisi Injil Yohanes bab 18 ayat 31 sampai dengan 33, dilanjutkan ayat 37 sampai dengan 38. Manuskrip ini diperkirakan berasal dari tahun 125 Masehi. Manuskrip ini merupakan salah satu koleksi kecil. Manuskrip ini diberi label P52. Di tempat kedua kita akan bertemu dengan Oxyrhynchus papyri. Papirus ini juga ditemukan di Mesir kurang lebih tahun 1898. Sedangkan untuk tempat penyimpanannya sekarang berada di Oxford University. Papirus ini merupakan koleksi terbesar ketiga. Manuskrip ini dinamakan sesuai dengan nama tempat penemuannya, yaitu kota Oxyrhynchus. Diperkirakan ditulis sekitar tahun 150 Masehi. Isinya adalah sebagian Injil Matius dan sebagian Injil Yohanes. Sejauh ini merupakan manuskrip tertua untuk Injil. Oxyrhynchus papyri ini diberi label P90 untuk bagian Injil Yohanes dan P104 untuk Injil Matius. Berikutnya kita akan melihat Magdalene Fragment. Manuskrip ini juga ditemukan di Mesir kurang lebih tahun 1902. Sekarang ini disimpan di Magdalene College, Oxford. Diperkirakan manuskrip ini ditulis awal tahun 200 Masehi. Manuskrip ini juga merupakan salah satu koleksi kecil. Bagian terpenting dari Magdalene Fragments ini adalah isi dari bagian yang hilang dari Injil Matius yang diberi label P64 dan P67. Di nomor 4 kita akan bertemu dengan Chester Beatty Papyri. Chester Beatty Papyri ditemukan tahun 1931 di Mesir. Tempat penyimpanan Chester Beatty Papyri ini ada dua, yaitu Chester Beatty Library di Dublin, Ireland, dan University of Michigan di Amerika Serikat. Namanya diambil dari nama kolektor barang antik menjadi pemilik pertama. Merupakan koleksi tertua yang hampir lengkap dari surat-surat Paulus. Diperkirakan ditulis sekitar awal 200 Masehi. Selain berisi surat-surat Paulus, manuskrip ini juga berisi beberapa bagian dari Septuaginta, 4 Injil Perjanjian Baru, surat-surat Perjanjian Baru, dan beberapa tulisan apokrifa. Di urutan kelima, kita akan bertemu dengan Bodmer Papyri. Pemilik pertamanya adalah kolektor barang antik bernama Martin Bodmer. Ditemukan sekitar tahun 1952 di Mesir. Di dalam manuskrip ini ada dua papirus penting yang diperkirakan ditulis sekitar awal 200 Masehi, yakni P66 yang berisi hampir seluruh teks Injil Yohanes yang sekarang ini disimpan di Switzerland, dan P75 yang berisi hampir seluruh teks Injil Lukas dan sebagian Injil Yohanes yang sekarang ini disimpan di Vatikan. Bodmer Papyri juga berisi sebagian kitab kebijaksanaan Salomo, surat Petrus 1 dan 2, beberapa tulisan apokrif, dan bahkan beberapa tulisan Homer Iliad yang bukan merupakan kitab suci. Di nomor 6 kita akan bertemu dengan manuskrip
Four Great Ancients. Manuskrip ini tertulis dalam bahasa Yunani. Isinya Septuaginta, 4 Injil Perjanjian Baru, surat-surat Paulus, surat-surat lainnya dalam Perjanjian Baru, dan beberapa tulisan apokrif. Dinamakan Unsial karena manuskrip ini ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Merupakan koleksi lengkap untuk kitab suci dari waktu yang telah lampau. Yang perlu diperhatikan, Four Great Ancients ini terdiri dari 4 kodeks, yaitu Kodeks Vatikanus yang diperkirakan ditulis tahun 325 sampai dengan 350 Masehi, yang sekarang ini disimpan di Vatikan sejak tahun 1440. Untuk Kodeks Vatikanus ini kita bisa mengakses secara online. Nanti saya berikan untuk linknya di deskripsi. Kodeks berikutnya yang termasuk dalam koleksi ini adalah Kodeks Sinaiticus yang ditulis sekitar tahun 350 Masehi. Kodeks ini ditemukan tahun 1844 di sebuah biara Santa Catarina di Gunung Sinai. Sekarang ini disimpan di British Library, London. Untuk Kodeks Sinaiticus ini juga bisa diakses secara online, nanti linknya akan saya berikan di deskripsi. Kodeks ketiga dan kodeks keempat yang termasuk dalam koleksi ini adalah Kodeks Alexandrinus dan Kodeks Ephraemi Rescriptus, yang kemungkinan ditulis di Mesir sekitar awal tahun 400 Masehi. Kodeks Alexandrinus ini sekarang disimpan di British Library di London, sedangkan Kodeks Ephraemi Rescriptus disimpan di National Library of France. Four Great Ancients ini merupakan koleksi tertua dan terlengkap untuk Septuaginta dan Perjanjian Baru. Selanjutnya di urutan terakhir dari manuskrip untuk Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, kita akan menjumpai Masoretic Text. Ada 2 kodeks yang termasuk dalam Masoretic Text ini. Yang pertama, Kodeks Aleppo. Ditulis kurang lebih tahun 920 Masehi. Yang termasuk dalam kodeks ini adalah Kitab Taurat, Kitab-kitab Hikmat, Kitab Para Nabi. Awalnya disimpan di pusat ibadah utama orang Yahudi di Aleppo, Syria. Namun karena kerusuhan anti-Yahudi pada tahun 1947, kodeks ini sempat menghilang. Nanti muncul kembali pada tahun 1958 di Israel. Sayangnya, 40% dari isi kodeks Aleppo ini terbakar dalam kerusuhan anti-Yahudi tersebut. Kodeks kedua yang merupakan bagian dari Masoretic adalah Kodeks Leningradensis yang sekarang ini disimpan di Saint Petersburg, Rusia. Kodeks ini diperkirakan ditulis kurang lebih tahun 1008 Masehi. Dengan menggunakan kodeks ini, maksudnya Kodeks Leningradensis, para sarjana kitab suci berusaha melacak isi yang hilang dari Kodeks Aleppo. Dan secara khusus Masoretic Text ini merupakan teks yang mendasari segala bentuk terjemahan teks kitab suci modern untuk Perjanjian Lama. Terima kasih pendengar semuanya. Semoga penjelasan Katsu memperkaya kalian. Kritik dan saran kalian dapat dikirimkan ke katolika.vox@gmail. Katsu juga mengundang siapapun yang berminat membantu proses animasi, baik sebagai pengisi suara maupun memberikan ide-ide kreatif. Akhirnya, terus dukung Katsu ya. Subscribe dan like kalian sangat berharga. Terima kasih dan sampai jumpa.